kepada Profesor Dr. Ki Al-Haj Izzuddin Mustafa Al-Majistir dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athir hakamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin alladzi mala'a Allahu qalbahu min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna wa sara masrura mansura wa ala alihi wa ashabihi wa salihin ala nahjihi fanalu khair wa afir. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala aidan fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Yang saya hormati para ustaz dan ustadzah, kemudian para anak-anak sekalian yang berbahagia, para santri dan santriwati, dan juga alhamdulillah sekarang ini ada tamu kita mengonang ya, saya seorang Nanang Sulaiman ya. Jadi beliau ini termasuk bagian daripada kita, oke itu dia. Dan khusus kepada ibunda ini, ibunda kita semua ya, Ibu Haja Dr. Andaya Juhairiyah yang telah menghadiri kita juga sama-sama dengan kita pada malam hari ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini karena kita telah melaksanakan kegiatan rangkaian kegiatan pondok pesantren sejak bulan Juli. Kalau tidak salah 16 Juli kalau tidak salah ya itu. Sampai sekarang sudah 6 bulan ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk melaksanakan semua rangkaian kegiatan yang ada di pondok pesantren ini. Itu bukan hal yang ringan ya, termasuk luar biasa kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada kesehatan, kenikmatan hidup, makan enak ya meskipun dengan nasi atau tempe tahu ini kan. Jadi yang paling berperan itu, yang paling nikmat itu, yang paling luar biasa sebenarnya bukan persoalan mewah tidak mewah makan itu, kesehatan. Yang keduanya lapar, betul nggak? Jadi meskipun umpamanya makannya mewah, daging ayam, daging sapi segala macam, tapi kalau kesehatan terganggu enak tidak makannya. Mohon maaf. Tapi sahila dengan tempe juga cepak aja enak ya. Karena nikmat ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan yang ya la haula wala quwata illa billah ya. Ini harus kita nikmati. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau seorang kalian menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tidak akan bisa menghitung, tidak bisa dihitung gitu. Sejak kalian bangun tidur coba ya, siang hari makan, minum, sampai kembali tidur lagi, itu luar biasa itu kenikmatan sehat. Jadi ada yang mengatakan as-sihhatu tajun la yara ilal marda. Yang kesehatan itu merupakan mahkota ya. Tidak ada yang bisa menikmati kesehatan itu kecuali orang yang sakit ya. Jadi kalau ada orang sakit itu biasanya itu baru merasakan bahwa nikmat sehat itu luar biasa itu ya itu. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Al-ayat yang lain Allah berfirman,
La in syakartum, terus apa? La azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Ya. Jadi kalau kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, Allah akan menambahkan nikmat itu. La azidan itu ada dua double itu, ada lam qasam ditambah lagi dengan taukid tsakilah, ya. Itu betul-betul akan ditambah kenikmatannya. Tapi sebaliknya bagi orang yang ingkar nikmat, itu akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ingkar nikmat itu tidak bisa menikmati hidup, ya. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu apa namanya, bersyukur kepada Allah harus betul-betul, ya. Kalau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti kalau tidak akan bisa menikmati keluar biasa hidup ini. Nah, itu anak sekalian yang berbahagia, ya. Sebenarnya kegiatan kita ini hari Minggu, ya. Hari Minggu. Hari Minggu itu tanggal berapa? 18. Tanggal 18. Betul 18. Sekarang ini tadi kan 15, ya. Sekarang 16. 15 besok, betul? Besok 15. 16 hari Sabtu, oh bukan, Jumat hari 16, ya. 17, 20 tahun berapa? 18 Desember selesai. Jadi mestinya Bapak itu menyampaikan tausiah ini bukan sekarang, tapi hari apa? Hari Minggu sebelum pulang kalian itu. Tapi kalau Bapak ada acara besok harus pergi ke luar kota, Padang, jadi di zaman takdim kan, dahulukannya zaman takdim, di zaman takdim. Jadi sekarang ini Bapak bertemu dengan kalian, ya. Pertama kali minta doanya, jadi mudah-mudahan besok itu di perjalanannya lancar. Selamat bisa kembali ke sini lagi nanti pada hari Minggu, insya Allah. Yang keduanya, Bapak menyampaikan bahwa kalian itu setelah melaksanakan ujian, kira-kira kalian itu ilmunya bertambah tidak? Bertambah tidak? Pasti bertambah. Karena apa? Akan menghadapi ujian itu pasti kan belajar dulu, ya, menghafal pelajaran. Yang asalnya tidak hafal, ya dia hafal dengan ada ujian itu. Tapi kalau tidak ada ujian, kalian hari-hari nanti. Jadi tidak pernah menghafalkan pelajaran, ya. Jadi dengan adanya ujian itu, insya Allah kalian ilmunya bertambah. Bertambah itu pasti itu, bukan mungkin, ya. Jadi seorang siswa yang hebat itu kalau dia itu belajar dan juga siap diuji. Bisakah saya ini? Ya. Ada pelajaran namanya ada mahfudzah. Mahfudzah itu berapa mahfudzah sekarang selama satu semester ini? Dua semester pertama, ya. Berapa mahfudzah yang hafal? 23 mahfudzah dari manjata wajata mansara anak darbosul itu, ya. Apa itu? Ya. Nanti itu masih banyak mahfudzah yang harus dihafalkan. Jadi kalau misalnya kalian hafal mahfudzah selama 6 tahun di sini, ceramah itu gampang, banyak bahan, ya. Bahan seperti innal quluba idza tanafarutuha sibhu sujajati kasru alaris angkut, ya. Bahwa hati itu idza tanafarutuha, kalau sudah retak antara satu dengan yang lain, sudah dikembalikan seperti pecahnya kaca, katanya gitu. Sibhu sujajati kasru alaris, jadi kalau sudah pecah itu sudah tutup bubble lagi,
Jadi jangan sampai sekali-kali ada pecah hati ya. Kemudian nanti juga akan belajar, pun sekarang belum. Syakautu ila waqi'in, sudah belajar itu? Belum. Syakautu ila waqi'in su'hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdal 'asi. Imam Syafi'i ya, mengadu kepada gurunya namanya Waqi', bahwa beliau itu mengalami kesulitan dalam menghafal pelajaran. Akhirnya curhat kepada gurunya, kepada Ki Waqi'. Kata Ki Waqi', kalau kamu ingin menghafalkannya kuat dan tidak lupa, harus meninggalkan maksiat itu. Fa'arsyadini ila tarkil ma'asi, saya diberi petunjuk oleh guru saya untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan beliau menyampaikan kepada saya bahwa ilmu itu nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang yang maksiat. Begitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai menghindari apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu. Jangan akan menyulitkan itu. Ya. Jadi sekali lagi kita harus pandai-pandai menjaga diri, jangan sampai berbuat maksiat. Kalau seandainya ingin kuat hafalannya, mudah dimengerti, belajar segala macam. Kalau meninggalkan maksiat, jadi maksiat itu menimbulkan kesulitan belajar. Ya. Yang kedua, anak sekalian, nanti pada hari Minggu itu mulai libur. Mulai apa? Libur. Libur itu bukan berarti berhenti dari belajar atau berhenti dari kegiatan, tapi berpindah saja. Yang asalnya pekerjaan A menjadi pekerjaan B. Itu libur itu begitu. Jadi kalau kalian nanti pada dari tanggal berapa? Dari tanggal 18 sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 30 Desember itu kalian ada di rumah, itu bukan berarti diam. Banyak yang saat ini begitu. Di sini kan disiplin. Pagi-pagi jam 5 sudah sholat subuh, ya kan? Nanti makan pagi, belajar segala macam. Nanti hujan berjamaah lagi, asar berjamaah lagi, maghrib berjamaah, isya berjamaah sampai subuh lagi. Sampai di rumah bagaimana? Balas dendam. Allah sedang itu. Tidur jam tidur terus itu. Nah itu yang tidak boleh itu. Ya. Jadi kalau sudah sampai ke rumah, kalian harus memperlihatkan akhlak yang mulia kepada orang tuamu berdua, orang tua kalian berdua. Jadi yang asalnya kurang sopan menjadi sopan. Apalagi dulu asalnya tidak sopan, harus lebih sopan lagi kalau sudah pulang dari sini, dari pesantren. Ya, begitu datang ke rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat kepada ibu dan bapak, cium tangannya. Ya. Jadi menunjukkan bahwa kalian itu hormat kepada siapa? Kedua orang tua. Hati-hati itu ya. Jadi harus ada perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang drastis setelah pulang dari sini selama 6 bulan. Kalau kalian tidak ada perubahan mental dari sini selama 6 bulan di rumah itu bapaknya seperti dulu lagi, itu tidak ada gunanya selama 6 bulan di sini. Jadi yang diharapkan oleh bapak dan semua ustaz dan ustaz ini bukan hanya bertambah ilmu, tapi bertambah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hati-hati. Kalau punya kakak, cium tangan kepada kakak atau teteh. Ya. Kalau seorang ibu adik, cium apanya, pipinya atau ini keningnya, bahwa itu adik kamu sayang kepada adik. Jadi kalau seandainya kepada kakak hormat, kepada adik apa? Sayang. Tunjukkan sayang kepada adik itu, hormat kepada kakak itu. Itu jadi bapak besarnya seperti itu ya.
Jadi sholat berjamaahnya jangan ditinggalkan kalau sudah sampai di rumah. Dan juga harus membiasakan sholat itu di awal waktu. Di awal waktu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang amal yang paling bagus itu seperti apa? Kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyu amalin afdal? Pekerjaan apa yang paling bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata seorang sahabat kepada Nabi nanya. Nabi menjawab, as-salatu fi waqtiha. Jadi fi waktu di sini maksudnya as-salatu fi awwali waqtiha. Melaksanakan salat yang paling bagus di awal waktu. Kalau berkesempatan ya, jangan hari-hari. Gitu. Kalau sedang harus kesibukan bukan lain lagi itu. Tapi kalau sedang dalam kondisi kita punya peluang, jangan hari-hari. Sholat itu di awal waktu yang paling bagus itu. Ya. Tsumma ayyun ya Rasulullah, kemudian apalagi katanya yang paling bagus itu kata Nabi, kata seorang sahabat itu. Dijawab oleh Nabi, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik apa? Orang tua. Nah ini berbuat baik kepada orang tua itu bukan hanya agama Islam yang menganjurkan, semua agama. Ya, menganjurkan berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua. Sebab kedua orang tua itu orang yang paling berjasa kepada kita di dunia ini. Ya, dalam surat Luqman itu, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah, pertama, inna syirka la dhulmun 'adzim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Jadi ibu yang mengandung kalian itu selama berapa bulan? 9 bulan. Hamalathu wahnan 'ala wahnin, dalam kondisi yang sangat melelahkan itu. Wa fisaluhu fi 'amain, selama 2 tahun disusui oleh siapa? Kepada ibumu. Wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayk, kalian bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wa liwalidayka, dan kedua orang tua kalian. Jangan lupa ya. Berwalidain itu. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya ada di antara orang tua yang mengajak berbuat ketidak baik kepada kalian itu, kamu jangan ikut. Dia baru mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua yang tidak baik ini. Tapi jangan lupa wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi meskipun orang tua itu mengajak tidak baik, kamu tidak taat, jangan lupa berbuat ma'ruf kepada kedua orang tua itu. Berbuat kebaikan tetap hormat meskipun begitu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tua itu dengan ma'ruf. Jadi ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu perbuatan-perbuatan yang baik yang tidak bertentangan dengan syarat. Mastahsanahu al-'urfu wa la yukhalif asy-syar'a, yang dianggap baik oleh adat istiadat tidak bertentangan dengan agama, dengan syariat itu. Jadi sekali lagi kita harus berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua. Dan jangan lupa itu berbuat. Tsumma ayyun ya Rasulullah, apalagi yang paling bagus itu, kata sahabat itu kepada Nabi. Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi yang namanya berjuang di jalan Allah itu perang dulu itu. Karena kondisinya sedang kawat masih. Islam itu masih sedikit, masih minoritas. Sering diserang oleh orang kafir Quraisy. Tetapi kalau era sekarang ini yang menjadi seperti apa? Bukan hanya perang, mengajar juga termasuk jihad, belajar berjihad. Ya. Jadi kalian ini kalau niatnya baik datang ke pondok ini,
termasuk al-mujahiduna fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk juga yang mengajar sama saja ya. Jadi al-jihad fi sabilillah itu bukan hanya sekedar mengajar perang, tetapi belajar dan mengajar pun termasuknya al-mujahid fi sabilillah. Paham ya? Nah itu. Tapi sebaliknya lagi begini, sebaliknya Nabi itu kalau saja telah melaksanakan sholat berjamaah sering menghadap ke belakang, menghadap kepada sahabat-sahabat Nabi itu. Mungkin selalu hidup kira-kira beres ya, menghadap kepada sahabat-sahabat. Sehingga beliau mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalatha. Qalu ya Rasulullah bala. Ala unabbiukum, saya akan menyampaikan kepada kalian dosa-dosa besar, akbarul kabair. Bisakah saya akan menyampaikan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Sahabat Nabi menjawab, qalu ya Rasulullah, siap, saya akan mendengarkan kata sahabat-sahabat Nabi itu. Apa yang pertama kali? Al-isyrak billah, syirik kepada Allah. Jadi kebalikan daripada ibadah kepada Allah itu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik itu mungkin kalau sekarang itu apa ya? Dulu menyembah berhala, menyembah dulu itu. Jadi menyekutukan selain Allah. Jadi menyembah selain Allah disebut musyrik ya. Menyembah patung, menyembah pohon-pohonan ya. Kalau sekarang itu mungkin mengkultuskan kepada orang lain, itu termasuk syirik juga. Ria ya syirik kecil. Yang kedua kata Nabi, uququl walidain, durhaka kepada orang, menyakiti orang tua. Kedua, yang orang tua itu ibu dan bapak ya. Menyakiti orang tua. Banyak orang yang hebat ketika sedang berkuasa, akibat berbuat sesuatu yang menyakitkan kepada ibu dan bapaknya, itu jatuh gara-gara orang tua, gara-gara dia menyakiti orang tuanya. Sering terjadi. Dan sebaliknya orang-orang yang sukses hidupnya akibat berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua. Banyak contoh ya. Kalian mungkin pernah mendengar yang namanya Malin Kundang itu tahu? Dongengnya Malin Kundang itu. Malin Kundang itu kan sampai itu apa? Perahunya itu kan tenggelam ya. Perahunya. Karena dulunya menyakiti orang tua ya. Kita mudah-mudahan semuanya tidak naudzubillah min dzalik. Doakan orang tua itu, Allah maghfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Setiap waktu itu ya doakan. Baik itu masih hidup atau sudah meninggal, didoakan orang tua itu supaya dapat feedback. Jadi yang kedua, uququl walidain. Jadi dulu ada seorang sahabat namanya Ikrimah. Ada banyak Ikrimah, Akramah, macam-macam gitu ya. Beliau ini ahli ibadah, salatnya rajin, ngajinya rajin itu. Suatu saat beliau terjatuh sakit, dan sakitnya pun juga semua khawatirkan. Akhirnya Nabi datang kepada Ikrimah. Ketika datang, kalau diminta oleh siapa namanya, oleh ibunya, ibu-ibu. Nabi mentalkinkan Ikrimah ini, ternyata sulit mengucapkan kalimat tauhid ya. Padahal pada waktu sehari-harinya ahli ibadah ya. Kalimat tauhid itu apa katanya? Apa kalimat tauhid itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mau menalkinkan orang mau meninggal itu dengan ucapan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, supaya pada akhirnya itu yang meninggal dalam husnul khatimah. Tapi sulit mengucapkan. Akhirnya bagaimana? Nabi bertanya kepada ibunya, Bu, katanya, masih punya bapak gak nih?
anak, sudah tidak ada yang meninggal, tinggal ibunya saja. Nah, ini gimana? Ketika masih hidup, ya tanya kepada ibunya yang masih hidup, anak ibunya pernah berbuat apa? Pertanyaannya. Dijawab oleh ibunya, waduh iya katanya, dulu itu saya merasa sakit hati katanya. Karena ketika dia itu masih bujangan, sangat hormat, sangat open, perhatian kepada ibunya itu. Tapi setelah jadi berumah tangga, rubah pikirannya, jadi mendahulukan istrinya dibandingkan dengan ibunya. Sampai dia tuh kalau mau pergi pulang dari pasar itu jalannya nyumput-nyumput, minggir-minggir supaya kelihatan ibunya, datang ke istrinya itu. Mungkin sekali dua kali ketahuan bahwa dia itu pulang dari pasar, lewatnya lewat belakang supaya tidak kelihatan ibunya. Ketahuan akhirnya. Nah, ibunya sangat murka kepada anaknya, sehingga menimbulkan anaknya itu sakit keras, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid gara-gara ibunya sakit hati kepada anaknya. Sekarang kata Nabi, Pak Ibu mau memaafkan tidak kepada anak ibu ini? Wah, ketika takal dengan Nabi. Waduh, sampai sekarang ya Rasulullah saya belum pulih hati saya belum ini. Masih sakit katanya. Belum saya maafkan katanya. Digertak kalau dari Nabi, kalau gitu sudah katanya, ini sahabat-sahabat kumpul kan. Ambil aja kayu bakar itu, supaya jangan supaya meninggal, dibakar aja. Ya, dibakar. Digertak oleh Nabi. Kumpulkan ibunya, kayu bakar. Sudah mau disundut, mau dicebruskan. Akhirnya yang namanya seorang ibu itu tidak bisa begitu. Ya. Nangis tidak mau, anaknya mau dicebruskan itu. Ya. Akhirnya bagaimana? Ya Rasulullah katanya, memang saya bersalah. Mulai dari sekarang saya maafkan anak saya. Jangan sampai dilempar ke api sebelum menyala-nyala itu. Akhirnya begitu ibunya memaafkan, ya, berlanjut mengucapkan kalimat tauhidnya itu. Nah, itu jangan sekali-kali begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi sebab pesan kepada kalian, jangan lupa membantu orang tua nanti kalau sudah sampai ke rumah. Dari tanggal berapa sudah? 18 sampai tanggal 30 ya, membantu orang tua sebisa mungkin, nyapu ya, mau nyuci piring nggak apa-apa itu, jangan kasih ya, anum. Jadi kalau sudah pulang ke Cekalang, bantu ibu nyuci piring, nyapu, ya kan? Siap? Masih siap? Ya. Terus dia mana dia? Dia ini ya? Cesa, ya? Harus bantu orang tua. Ini nih. Lisna, ya. Sahila, ini sama Aida. Nanti kalau sudah sampai ke Serang, ke Tangerang, harus itu. Meskipun anak bungsu juga tetap saja, tidak boleh macam-macam. Harus bantu ibu. Pulang dari pondok itu nyapu, goreng lauk, ya ada sana itu. Kan sudah belajar sudah goreng lauk, ya enggak? Goreng tempe, tahu, ya. Sebelah belajar sudah itu. Ya, awas itu. Jadi libur itu bukan berarti berhenti dari kegiatan, tetapi berpindah dari pekerjaan satu kepada pekerjaan yang lain. Yang asalnya belajar, kalau mengerjakan yang lain di rumah itu, supaya jangan jenuh. Tujuannya apa libur? Supaya jangan jenuh, menghirup udara baru lagi nanti pulang dari kampungnya masing-masing itu. Ya. Ibadah harus maksimal, tidak boleh sampai umpamanya bangun kesiangan. Ya, jangan saja jam 5 bangunnya, jam 8 baru bangun.
Apa sebabnya? Panas rendang katanya. Kalau di pondok kan dibangunkan terus, di rumah nggak ada yang bangunin. Nah ini, nah ya, jadi harus begitu. Bantu orang tua, ya, bantu orang tua. Nanti Ustadz Khalis, Ustadz Irfan, Ustadz yang lain juga akan menyampaikan etiket sebelum pulang. Apa sebabnya menyampaikan etiket? Etiket itu suatu tata krama yang tidak bersumber dari agama sebenarnya, tetapi kebiasaan yang berlaku berkembang di masyarakat. Seperti apa? Kalau kita datang ke rumah orang lain mengucapkan salam, itu tidak ajaran Islam. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deludus saja masuk ke rumah tanpa persilahkan. Itu orang yang tidak punya etiket. Deludus ya, itu tidak punya etiket. Kemudian ada tamu, kalian menjadi tuan rumah. Umpamanya nih, siapa? Sahila. Ada tamu datang ke rumah, apakah teman sekelas atau teman apa saja, makan bersama. Saya sebagai tuan rumah, kalau makan sebagai tuan rumah tidak boleh berhenti sebelum tamu berhenti. Iya. Jadi kalian makan duluan, habis tamunya masih lama belum, seorang mengajak berhenti makannya. Pelan-pelan aja makannya, supaya dia sendiri yang berhenti duluan, gitu ya. Itu diantaranya etiket itu begitu. Nah, kalau mau ngobrol dengan orang lain, dengan ibu, temannya ibu, teman bapak itu ngobrol. Bapak katanya kerjanya di mana, Pak? Saya kerja di Telkom, kata bapak itu, temannya bapak. Saya udah menanyakan, Pak, bapak gajinya berapa sebulan? Itu kira-kira sopan aja itu. Kira sopan menanyakan gaji segala macam, masalah pribadi gitu, ya. Menanyakan apa? Gaji berapa sebulan bapak itu? Ada menanyakan umur juga jangan salah menanya umur. Apalagi perempuan itu ditanya umur itu sangat tidak mau. Kalau usia 50 tahun ditanya bapak, ibu umur berapa tahun? Mau 50 tahun itu berat itu. Tapi kalau usianya masih di bawah 20 tahun mungkin nyebut itu. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas sampai 60 ditanya-tanya umur, wah itu air. Ya, nanya-nanya umur orang lain. Kemudian bapak punya duit tidak? Nanya-nanya umur itu apa? Nanya punya duit juga lama. Ya. Sekarang kalau makan bertamu bagaimana? Makan bertamu caranya. Makan bertamu itu mesti berlapar, pura-pura kenyang. Pura-pura apa? Kenyang, mesti berlapar kalau di tamu itu. Ini mau sana sini, ambil lagi sini lagi. Kelihatan laparnya jangan ya. Kalau sedang bertamu, sebaliknya. Jadi makan itu kalau umpamanya sedang banyak orang, meskipun lapar ditahan ya, pelan-pelan aja makan, meskipun banyak makan itu. Jadi kelihatan kalau benar-benar kan, nambah lagi sedikit lagi, nambah lagi. Jadi begitu mau hampir, wah, setunggu, kayak mau maju aja itu. Bapak pernah menyaksikan itu? Ada orang kampung mungkin belum pernah makan prasmanan ya, dibawa ke Bandung. Waduh, begitu auro, wah dapat muncung ini ya nih. Ya Allah, kelihatan sekali laparnya dia itu ya. Jangan, memalukan ini. Jadi kelihatan orang kotanya dia itu. Kelihatan orang kota, bukan orang kampung, orang kota.
sedikit-sedikit aja. Nasi jangan banyak-banyak, nanti kan banyak itu yang lain itu. Ada sambal, ya kan? Ada sayur, ada daging, nanti akan muncul. Sedikit aja, jangan banyak-banyak ngambil ke nasi itu. Kan kadang-kadang layanan itu di layanan. Ada itu yang ngambil sendiri kan? Wah, yang ngambil sendiri ini yang bagaimana? Kalau gede begitu. Itu termasuk tidak sopan seperti itu. Tidak apa? Tidak sopan. Kalau makan terlalu banyak di depan umum. Kecuali kalau makan di restoran tidak apa-apa. Itu juga jangan banyak-banyak ngambilnya. Karena ada ini, ada tempatnya itu. Sedikit-sedikit aja, ambil lagi. Kalau masih lapar. Ya. Kemudian yang kedua, kalau makan bersama ataupun tidak bersama, sebaiknya makan itu jangan bunyi. Jangan apa? Bunyi. Gimana dengan bunyi itu? Wow. Kedengaran oleh orang lain ya. Jadi makan itu ajaran Islam itu mengandung begitu, bukan etika saja. Ajaran Islam makan itu jangan bunyi. Misalkan pelan-pelan gitu ya. Dan mengunyahnya yang banyak, yang lama. Itu berdasarkan ahli kesehatan juga begitu. Yang lama ya. Itu jadi Bapak tidak panjang lebar, nanti akan disampaikan oleh Ustaz Irfan, Ustaz Khalis, Ustazah yang lainnya juga akan menyampaikan etika dan bagi-bagi nanti sebelum pulang ya, supaya kalian punya bekal kalau sudah pulang ke desanya masing-masing, kampung halamannya masing-masing. Nah itu saja dari Bapak. Sekali lagi mau saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ustazah dan ustaz asatidah dan ustazat yang telah berjuang selama ini dari bulan Juli sampai sekarang. Mudah-mudahan kebaikan kita semuanya diterima sebagai amal soleh ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi Bapak mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan besok lancar ya. Dari sini ke Padang kembali lagi di sini dengan selamat. Ini saja jadi ceramah singkat, kurang yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.